Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Jumpa lagi dengan saya Siswanto di Blank On 5115 channel. Pemirsa, hari ini kita memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-77. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada jajaran TNI yang telah berulang tahun ke-77 pada hari ini. Nah, untuk mengisi kegiatan di hari ulang tahun TNI yang ke-77, kita hadir di Koramil 07, yeah, 07 Sambong. Ya, Kecamatan Sambong, dan kita bertemu dengan Bapak Komandan Koramil, Bapak Lukman Hakim. Yeah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sis. Bagaimana, sehat ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Baringi sehat. Terima kasih Pak Sis ucapannya. Di hari ulang tahun TNI ke-77 ini. Semoga TNI tetap dekat dengan rakyat. Amin, amin, amin. Itu Pak Dan, kehadiran kami di sini ya, yang pertama ya tadi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-77. Dan selanjutnya kita ingin ya ngobrol, berbincang dengan Pak Dan Ramil kaitannya dengan peran TNI di masyarakat bawah, khususnya di masyarakat desa. Gitu. Karena saya dari kecil tuh taunya Koramil. Tapi mungkin Pak tentara. Iya, gitu. Saya juga anak tentara, dan alhamdulillah ketemu juga, anak keluarga besar tentara kita. Saya Bapak dari Brawijaya dulu, dari TNI di Brawijaya. Nah, mungkin bisa memaparkan tentang apa sih sebenarnya tugas dan fungsinya Koramil di kecamatan gitu. Monggo Nen. Baik, Pak Sis. Kami sampaikan untuk Koramil adalah suatu satuan teritorial yang paling kecil di bawah Kodim, dan merupakan satuan teritorial yang tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayahnya untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim. Jadi kita juga, saya sebagai Dan Ramil, di Koramil itu sekarang itu ada tipe-tipenya Pak. Gitu ya. Jadi ada tipe A, itu pangkatnya Dan Ramilnya mayor. Terus kemudian tipe B seperti kita kapten. Terus kemudian ada pos Ramil. Pos Ramil ini seperti di Kabupaten Blora ini ada di Bogorjo. Bogorjo itu dipimpin oleh pembantu Letnan 2 atau Letnan 1. Itu pos Ramil ya? Pos Ramil. Tipe C tidak ada. Tipe C tidak ada. Berarti tipe A, tipe A, sama tipe B dan pos Ramil. Nah, tipe A dan tipe B itu apa dan bedanya? Bedanya kalau tipe A itu di kota-kota besar Pak. Seperti di Semarang, itu kodimnya kodim BS Semarang, itu dipimpin oleh seorang kolonel. Itu Koramil-Koramilnya minimal mayor. Kota-kota besar lah Pak. Minimal mayor. Ada Wadan Ramilnya juga. Dan Ramilnya itu kapten. Kalau kita seperti kita di Koramil 07 Sambong ini, perwiranya cuma satu. Jadi kalau saya nggak ada tugas khusus dari Kodim, ya wakil saya Batuut, nggak ada perwiranya lagi. Gitu Pak. Nah, kalau ini untuk di Sambong sendiri nih, Koramil itu berapa anggota dan? Syukur alhamdulillah kalau anggota kami cukup banyak Pak. Ada 25 orang. 25 aja. Iya, ada kelebihan berapa personil yang karena
rumahnya dekat juga ada karena perintah dari pimpinan untuk berdinas di sini. Kalau Babinsa saya ada 10 sesuai dengan desanya, Pak. Lengkap jadi. Gitu, lengkap. Jadi syukur alhamdulillah lah. Satu desa, satu Babinsa. Satu Babinsa. Itu juga kita prioritaskan yang jadi Babinsa di wilayah situ. Ya anggota yang dekat rumahnya situ. Pertimbangan saya satu, Pak. Satu, keamanan. Jadi gitu ya. Keamanan dalam perjalanan. Biasanya itu kalau ditelepon warga, apalagi kalau tengah malam ditelepon, itu harus segera datang atau ada hal-hal emergensi yang harus biar cepat nyampe di tempat. Terus kemudian juga faktor keamanan yang kita utamakan. Jadi perjalanan juga kita utamakan, karena kalau jauh perjalanan jauh takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena terburu-buru. Jadi lebih enak kalau lebih dekat. Enak lebih dekat. Nah, kalau sekarang kaitannya dengan ini fungsi dari Koramil, untuk Koramil ini kan di tingkat kecamatan ya, tingkat kecamatan. Nah itu fungsi atau tugas-tugasnya untuk di tingkat kecamatan itu didasarkan atas apa dan apa yang menjadi tugas? Tugas dari khususnya Babinsa ya, bertanggung jawab kepada kami sebagai Danramil. Mereka menjalankan apa yang kegiatan yang mereka laksanakan itu atas perintah dari Danramil. Tugasnya mereka adalah pembinaan teritorial di wilayahnya. Pembinaan teritorial di wilayah. Jadi kalau mungkin di desa Ledok ya pembinaan di desa Ledok, yang Babinsanya, khususnya Babinsanya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membina teritorial di wilayah Ledok. Nah, pembinaan itu arahnya kemana, Dan? Kalau pembinaannya arahnya yang pertama ya mengumpulkan dan memelihara data-data tentang geografi di wilayah desa binaannya. Terus kemudian demografi. Jadi demografi itu penduduk, Bapak. Kependudukan. Jadi Babinsa itu harus tahu jumlah penduduknya berapa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, pendidikannya seperti apa. Itu nanti masuknya di kondisi sosial, Bapak. Kondisi sosial itu juga gitu. Ini agama yang ada di desa itu apa, berapa masjid yang ada di situ. Nanti pendidikannya juga itu, Bapak. Terus itu artinya data yang diperoleh dari Koramil, dari TNI itu kan terus masuknya kemana tuh, Dan? Data yang ada di Koramil nanti masuknya dikumpulkan di Koramil, terus kemudian untuk satuan induk kita yaitu Kodim. Dalam rangka pembinaan pelaksanaan tugas Kodim di pembinaan teritorial. Jadi memang, nah dengan data itu tujuannya apa, Dan? Tujuannya untuk Bapak, jadi dalam melaksanakan tugas itu untuk kalau sewaktu-waktu terjadi mungkin peperangan, jadi terorisme, itu dari kita itu lebih preventif gitu ya. Deteksi dini, cegah dini. Jadi sebelum ada sesuatu yang kira-kira dapat mengancam pertahanan dan keamanan kita sudah dapat mengantisipasi. Bagaimana kita mencegah terjadinya sesuatu? Deteksi dini. Jadi kita harus tahu. Cegah dini. Ya kita harus mencegah. Jangan sampai ini terjadi. Makanya kita juga Babinsa juga kadang memberikan ke sekolah-sekolah itu pembinaan Karang Taruna, Linmas. Itu sebagai pencegahan dini kita terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Nah, tugas-tugas itu, Dan, itu kalau di TNI itu diwujudkan dalam bentuk apa? Artinya misalnya apakah ada surat tugas atau mungkin
di job disk-nya atau tugas pokoknya ada di waktu pengangkatan jabatan dan lain sebagainya itu? Di struktur jabatan ada tugasnya sudah terinci dalam bentuk apa ya? Kita dapat surat tugas dari komando atas, dalam ini Dekodim, misalnya si A ini di Kuramil ini, nanti jabatannya jabatan Babinsa mana gitu. Itu tugasnya mereka juga sesuai dengan, kembalikan lagi sesuai dengan tugas pokoknya. Kalau jadi Babinsa ya pembinaan teritorial di wilayah desanya. Terus itu kemudian atas perintah. Sudah ada, kalau di umum itu ada job description Babinsa harus begini gitu. Iya, itu di kita itu ada biasanya sebelum itu ada sekolahnya Pak, sekolahnya juga. Mereka gitu. Ada selain itu ada pendidikannya, Dik Babinsa juga ada. Terus kemudian di kita juga melaksanakan pelatihan-pelatihan. Di samping pelatihan di Kuramil, itu juga ada latihan di Kodim. Itu tiap 3 bulan kita dilaksanakan. Oh, setiap 3 bulan ada pelaksanaan kegiatan latihan keterampilan. Demikian pula juga kita juga tidak boleh meninggalkan keterampilan kita sebagai TNI secara umum. Ya, ada nembak juga, Garjas juga. Kegiatan Garjas itu dilaksanakan tiap semester pertama sama semester terakhir. Nah, kalau ini lebih banyak ini ya, lebih banyak mungkin tugas dari TNI yang di desa sebagai Babinsa. Ini kan kalau saya lihat itu hampir setiap kegiatan daripada desa itu di situ hadir. Babinsa, ada Babin Kamtibmas, itu selalu hadir di situ. Nah, ini apakah memang instruksinya harus seperti itu? Ya memang ya harus seperti itu Pak. Apa yang dipesan Kasat sesuai dengan perintah harian Kasat yang kelima, itu TNI AD harus hadir di wilayah, untuk mengatasi kesulitan warga masyarakat. Jadi pesan Bapak Kasat melalui perintah harian Kasat yang kelima, yaitu TNI AD hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun bentuknya, dan senantiasa menjadi solusi. Jadi kalau apabila ada warga ada permasalahan atau apa, segala permasalahan. Contohnya ini yang gencar-gencarnya kita juga bekerja sama dengan pihak puskesmas, terus kemudian dari Pak Kepolisian dalam mengatasi stunting, Bapak. Jadi harapan pimpinan kita tidak ada stunting lagi di wilayah kita. Bagaimana caranya? Yes. Jadi pemirsa, memang sangat luar biasa peran TNI ini di masyarakat, khususnya yang ditugaskan sebagai Babinsa yang ada di desa, di mana setiap kegiatan desa pasti hadir di situ. Baik itu acara musdes, acara vaksinasi, acara sosialisasi, semua hadir di situ. Ini sangat luar biasa sekali karena juga punya manfaat ya bagi masyarakat, paling tidak mendampingi kepala desa di dalam memimpin desanya seperti itu. Nah, mungkin dari situ mungkin ada ini, dan mungkin Babinsa yang berkeluh kesah atau mungkin permasalahan-permasalahan apa yang... Oh iya Pak, ya memang ada waktu saya kan masuk di Kuramil dan Ramil baru sekali nih, baru sekali pas zamannya rame-ramenya COVID ya. Jadi banyak sekali yang disampaikan keluh kesah yang disampaikan anggota kami kepada kami, terutama kemarin yang awal-awal COVID itu
warga masyarakat sudah dihimbau, dikasih tahu untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kadang juga ada yang menerima, ada yang drumel. Mereka banyak yang tidak percaya, ada yang tidak percaya dengan adanya COVID itu. Jadi mereka seenaknya, ada malah kadang ada yang mencuekin juga sampai ya. Terus kemudian vaksin juga demikian. Awal-awalnya vaksin itu kan susah sekali. Takut, ada yang takutlah dengan adanya video-video atau berita-berita hoax yang tersebar di media. Akhirnya warga masyarakat ketakutan. Tapi alhamdulillah di Sambong ini setelah berapa kali vaksin, akhirnya mereka juga berjalannya waktu, mereka juga menyadari. So, alhamdulillah banyak sekali. Sampai saat ini informasi dari Ibu Kepala Puskesmas itu stok kita itu sampai kehabisan. Stok vaksinnya kehabisan. Kalau saya lihat memang antusiasme warga luar biasa. Jadi peran TNI dan Polri juga dalam mensukseskan setiap kegiatan di desa itu memang sangat luar biasa ini, Pak. Dan sehingga kami selaku warga juga terima kasih ini peran TNI dan Polri di desa ini sangat luar biasa. Karena kalau saya lihat di setiap kegiatan misalkan vaksinasi yang ada di depan mungkin bagi puskesmas, tapi di belakang yang mendampingi ini mungkin dari TNI dan Polri ini luar biasa sekali. Sehingga dengan kegiatan yang dipadukan seperti itu menjadikan masyarakat tidak takut, tapi mematuhi. Ya, karena memang kita tidak boleh menakut-nakuti masyarakat. Iya, betul Bapak. Kami juga sampaikan ke anggota kami, khususnya kemarin waktu pelaksanaan kegiatan vaksin. Anggota pada ngeluh ke saya, wah susah dan memberitahukan ke warga untuk melaksanakan vaksinnya. Saya itu kita pada waktu pelaksanaan kita himbau sampai door to door kita pelaksanaan vaksin. Tapi ada yang lari juga, lari ke sawah, alasan ke sawah, menghindar. Itu sampai anggota saya ada itu, masih ada itu kelihatannya dokumen videonya maupun fotonya. Anggota saya sampai jemput ke sawah sama Babin Kaptipas, sama Bu Bidan, sampai datangi ke sawah. Himbauan juga gitu, tengah malam. Kita bersama-sama dengan Kades, sama Babin Kaptipas, sama Bidan, datangi satu-satu agar besok itu dalam pelaksanaan vaksinasi itu mau datang dari satu RT yang bersedia itu baru 2 orang. Syukur alhamdulillah waktu pelaksanaannya setelah dihimbau sampai tengah malam, sampai anggota saya itu kejepit Bapak. Kejepit kakinya ya menghimbau ke warga ya sambil membantu membantu kegiatan mereka sampai kejepit meja besar sampai kukunya lepas. Itu juga laporan ke saya. Waduh, dan sangat luar biasa sekali memang di situ. Nah, ini yang pernah saya lihat itu setahun atau 2 tahun yang lalu itu dari pihak TNI itu ikut di dalam pemantauan ataupun membantu petani dalam hal teknis pertanian. Oh gitu Pak. Apa memang ditugaskan seperti itu? Memang terima kasih Bapak. Waktu itu memang ada kerjasama dengan TNI. Setahu kami itu ada kerjasama dengan Kementerian Pertanian, sehingga kita diminta untuk membantu para masyarakat khususnya petani untuk mensukseskan swasembada pangan di
negara kita. Sampai seperti itu. Sampai seperti perannya kita ya sampai dengan saat ini apabila warga masyarakat membutuhkan anggota kami juga monggo silahkan. Apapun kesulitan warga monggo. Anggota kami selalu hadir, siap 24 jam. Iya. Karena acara ada orang bertengkar masalah keluarga, akhirnya juga ya, membantu. Desa, ya, bagaimana anggota kami Pak, prinsipnya kita membantu, nanti kalau urusan-urusan lain belakangan. Yang penting kita hadir, berusaha semaksimal mungkin agar tidak kalau terjadi pertengkaran atau apa, ya kita carikan solusi. Kenapa sih ini terjadi? Kita jalin tengah. Jangan sampai kalau bisa diselesaikan secara keluargaan kan lebih bagus daripada nanti selesainya di pengadilan jalur hukum. Nah, terus ini juga Babinsa itu ada jam kerjanya enggak sih? Dan kalau jam kerjanya 24 jam Bapak. 24 jam. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan desa warga ya harus siap. Iya. Jadi dan di situ juga tidak ada misalkan tambahan uang lembur apa-apa. Nggak ada ya, Dan? Nggak ada. Jadi memang itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai TNI, sebagai aparat kewilayahan, apalagi Babinsa. Karena ini kan ibaratnya situasi dan kondisional ya. Artinya kondisi kita kan saat ini memang yang dibutuhkan ini kan pembangunan desa. Pembangunan desa. Karena hanya dengan kita membangun desa ini negara kita akan kuat. Karena desa kan institusi terkecil pemerintahan terkecil di negara ini kan di situ, sehingga ini sangat-sangat membutuhkan ya. Kalau misalkan tidak ada yang bantu, misalkan tidak ada TNI, tidak ada Polri yang ikut mendampingi di desa itu sendiri, juga mungkin beda situasi. Ya, karena memang kalau dulu itu TNI dan Polri itu ditakuti dulu ya. Iya. Dulu ya. Lihat bajunya aja sudah takut. Tapi sekarang tidak. Sahabat masyarakat. Ya, saya pernah Pak dulu itu ngobrol dengan orang luar, orang India. Dulu waktu saya masih di dinas di Papua, saya pernah di Papua 15 tahun. Bintara saya di sana, perwira ada di Blora. Jadi saya dulu itu pernah ngobrol sama orang India. Jadi orang luar itu taunya tentara itu nggak ada seperti kayak kita gini. Kita dekat sama warga, bisa ngobrol, bisa makan bersama, bisa ngopi bersama, guyup, rukun, guyon. Itu kalau di luar itu nggak ada. Makanya orang itu gumun, heran. Sampai tanya ke saya, kalau tentara di sini kok dekat dengan warga ya? Ya beda dengan kalau setahu saya di negara saya sana tentara itu cuma membunuh. Jadi tidak ada mau ngobrol sama warga masyarakat, guyon, ngopi itu. Ya inilah. Itu asli Pak, itu saya ngobrol langsung sama orang India waktu itu. Keunikan TNI di situ. Nah, dan bahkan mungkin diakui dunia pada saat pasukan ini ya Garuda gitu ya. Iya. Mungkin TNI itu memang benar-benar negosiator. Jadi negosiator karena mereka bisa masuk sana masuk sini. Jadi pengalaman di negara kita dikembangkan dilakukan di negara. Jadi pendekatan ke warga masyarakat. Kepada masyarakat yang luar biasa sehingga corok itu kan siji gawe loro gawe, membantu di desa, tapi satu sisi juga akhirnya membantu untuk ketahanan negara dan bangsa kita. Nah mungkin itu, dan mungkin ada
pesan-pesan ataupun ini masukan kepada warga masyarakat desa atau kepada masyarakat kabupaten dan lain sebagainya, mungkin monggo, dan kalau ada pesan. Baik, saya dan Ramil 07 Sambong, Kapten Infanteri Lukman Hakim, saya ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat, khususnya wilayah binaan saya, wilayah Kecamatan Sambong. Sungguh luar biasa warga masyarakatnya, dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah, nggak ada yang aneh-aneh. Terus kemudian kami dari Kuramil 07 Sambong dalam rangka HUT TNI ke-77 siap membantu warga masyarakat. Kami dari Kuramil 07 siap 24 jam apabila warga masyarakat membutuhkan bantuan kami. Seperti apa yang disampaikan Bapak Kasat, TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan warga masyarakat dan menjadi solusinya. Kami Kuramil 07 Sambong membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunan. Jadi sesarengan bangun Bluro, apa yang disampaikan Pak Bupati. Itu aja yang perlu saya sampaikan kepada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Sambong. Ya, terima kasih. Wah, ini ada yang kelupaan ini, Dan. Untuk menyambut ulang tahun HUT ini, TNI ini acaranya apa, Dan? Wah, ini kami dari Kuramil 07 Sambong, sebetulnya ini bukan ide kami juga, tapi ide ada masukan dari warga masyarakat. Bagaimana biar Sambong itu rame juga ekonomi juga bisa menggeliat. Itu kita sarankan, kita samakan warga masyarakat itu biar sehat. Harapan kami, walaupun ini kan masih masa pandemi ya Pak, masih pandemi, tapi syukur alhamdulillah wilayah Sambong nihil untuk yang COVID-19. Kita laksanakan jalan santai, Bapak. Jadi jalan santai yang nanti panitianya juga semuanya dari warga bukan di kita, warga masyarakat. Jadi bagaimana di Kecamatan Sambong ini di hari ulang tahun TNI ada kegiatan yang dulunya mungkin saya mungkin sepengetahuan anggota kami yang lama-lama itu belum pernah ada. Baru kali ini kita melaksanakan jalan santai, kemudian juga biar kita juga ikut menggerakkan perekonomian di wilayah Kecamatan Sambong. Nanti UMKM juga kita siapkan tempat biar produk apa yang dihasilkan UMKM itu juga kita munculkan, Bapak. Jadi samping kita juga sehat, juga ekonomi juga bisa. Berarti itu jalan santai. Jalan santai nanti tanggal 9, Bapak. Rencana kami. 9. Jadi itu sebagai puncak dari peringatan hari ulang tahun. Ini tingkat Kuramil, Bapak. Kuramil. Oke. Nah, hadiahnya apa, Dan? Saya tanya panitia kemarin, hadiahnya katanya sapi, Bapak. Wow, luar biasa. Oke, nanti kita akan liput lagi, Dan, pelaksanaan kegiatan ini, jalan santai dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-77, dan semoga nanti pelaksanaannya sukses. Amin, sukses, amin. Memberikan dampak positif kepada masyarakat.
kemanunggalan TNI dengan warga masyarakat ini benar-benar terwujud di sana nanti. Baik, saya kira itu, dan terima kasih atas waktunya dan terima kasih Bapak, terima kasih kerawannya. Demikian pemirsa, obrolan kita dengan Bapak dan Ramil 07 Kecamatan Sambong, Bapak Lukman Hakim. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kehadiran TNI sangat-sangat bermanfaat dan diharapkan di desa dalam rangka desa membangun. Demikian, sekali lagi selamat hari ulang tahun TNI ke-77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa membangun.